Kalau ada orang kemudian atas nama agama berusaha meracuni kalian supaya kalian membenci orang lain, gelisah oleh keimanan orang lain, berusaha punya keinginan-keinginan untuk membinasakan orang lain atas nama agama, itu bukan salah agamanya, itu salah tafsirnya, salah ustadznya. Pergi dari situ jauh-jauh, pergi, karena dia yang akan membawa kalian kepada kemudorotan. Orang-orang seperti inilah yang kemudian dibesarkan, dirawat oleh beberapa kelompok untuk kemudian disetor ke rumah jagal. Penyakit manusia itu adalah ketika merasa paling Islam, merasa paling pinter. Kalau ada orang Islam yang masih mengharam-haramkan Pancasila, ini goblok, kurang baca. Suatu negara tidak selalu melahirkan pahlawan, dia juga melahirkan para pengkhianatnya. Hari ini orang atau kelompok yang mengatasnamakan agama dengan mengharam-haramkan Pancasila, mengharam-haramkan demokrasi, ini ngopinya kurang jauh nih, gaulnya kurang jauh. Mereka selalu meracuni anak muda. Padahal saya sudah bantah berkali-kali, termasuk Felix Xiao. Felix Xiao mengatakan tidak ada dalilnya membela tanah air dalam Islam. Ini goblok banget. Kalau kalian ingin menjayakan agama kalian, apapun agama kalian, maka kalian harus betul-betul menjayakan ilmu pengetahuan, bukan politik. Ketika kita mengenal ilmu pengetahuan, kita akhirnya menjadi interaksi dan intimasi sosial keilmuan antar lintas agama. Sehingga apa? Semua agama menjunjung tinggi kemanusiaan dan kedamaian. Tapi ketika kita berurusan dengan urusan-urusan politik, akhirnya kita lahirkan apa? Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar al-Baghdadi, itu yang kita lahirkan. Dan yang terakhir Abu Bakar Ba'asyir, nih tetangga kalian, itu yang dilahirkan. Ini harus dipahami. Makanya adik-adik sekalian, sudahlah, kalian gak usah dibego-begoin oleh orang yang menunggangi agama untuk kepentingan-kepentingan politik, yang berusaha membujuk kalian untuk menumbangkan Pancasila, menumbangkan negara ini, untuk menegakkan negara Islam dan sebagainya. Ini semua adalah narasi-narasi politisasi agama. Mereka punya anggapan bahwa dengan menguasai negara ini, sehingga seluruh orang di negara ini bisa dihomogenkan semua. Gak mungkin, karena Tuhan ini dengan sengaja membuat kita berbeda-beda. Tuhan dengan sengaja membuat kita berbeda-beda. Dalam Quran yang Islam nih, itu disebut sebagai lita'arofu. Lita'arofu adalah saling mengenal dan berinteraksi atas segala perbedaan. Itu yang dimaksud dengan lita'arof. Dan adik-adik sekalian, kalian harus tahu ya, bahwa kita semua ini, semua manusia ini, kita semua ini, apapun agamanya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Sadar nggak kalian? Ini adalah konsep pemikiran Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Penyakit manusia itu adalah ketika merasa paling Islam, merasa paling pinter, merasa paling ganteng. Ini penyakit manusia ini. Ini kalian yang mukanya pas-pasan tapi merasa paling ganteng terus nggak boleh. Nah, ini yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi sebagai penyakit manusia. Nah, hari ini paham-paham yang berusaha menunggangi agama untuk kepentingan politik ini adalah orang yang merasa paling Islam, merasa paling ngerti. Nah, ini yang kalian harus waspadai. Negara Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta firqoh-firqoh dan sekte-sektenya, tapi bisa bersatu dalam satu negara. Ini nggak ada duanya di dunia. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 10-12 negara. Coba di Arab, orang-orang Arab ini adalah orang yang homogen, satu suku, satu bahasa, coba bisa dibilang satu agama. Agama lain selain Islam hanya ada dua, Kristen Maronit dan Kristen Koptik. Ini bagian dari Ortodoks, Kristen Ortodoks induknya. Tapi apa? Mereka perangnya nggak berhenti-berhenti hingga hari ini. Sesama orang Arab. Negara Kuwait, Bahrain, Oman, ini kan negara perintil-perintil karena mereka nggak bisa bersatu. Mereka gagal move on dari konflik tribalisme masa lalu. Indonesia, coba
17.000 pulau mencar nggak jelas, ada pulau nggak berpenghuni, bahasa yang tiap pindah kabupaten bisa jadi berbeda, pindah provinsi apalagi, pindah kecamatan pun bisa berbeda bahasanya, dialeknya berbeda. Coba Madura dan Surabaya dipisahkan selat, sekarang ada jembatan yang ditempuh dalam waktu 3 menit, bahasanya jauh sekali, jauh sekali. Madura ke Pulau Kangean yang kalau dilihat di peta itu sangat dekat, bahasanya jauh sekali berbeda. Banyuwangi dengan Bali, Bali dengan Lombok, Lombok dengan Sumbawa, semuanya berbeda. Ini negara nggak masuk akal. Tapi apa yang menyatukan ini semua? Nih, Pancasila. Apakah Pancasila ini berdiri di ruang hampa? Tidak. Itulah mengapa para ulama di dalam Islam itu semua sepakat untuk Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Karena apa? Kalau kita mempelajari pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan ada 2 kitab dasar, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, dan juga konsep Verfassung Patriotismus dari pemikiran filsuf Jerman yang bernama Jürgen Habermas, ini semua menjadi satu, bahwa suatu negara itu akan tetap utuh, tetap terus langgeng kalau mereka sepakat terhadap suatu kesepakatan bersama yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai Al-Muqaddimah Al-Asobiyah. Nih, Pancasila itu adalah Al-Asobiyah versi Ibnu Khaldun, dan pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian dikutip oleh Adam Smith, John Maynard, John Locke untuk menciptakan demokrasi modern. Artinya kalau ada orang Islam yang masih mengharam-haramkan Pancasila, ini goblok, kurang baca. Karena Ibnu Khaldun di abad pertengahan sudah mengatakan, kalau suatu negara semuanya tidak sepakat dengan kesepakatan bersama dari pendirian negara itu, itulah pengkhianat negara. Kalau kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, suatu negara tidak selalu melahirkan pahlawan, dia juga melahirkan para pengkhianatnya. Siapa para pengkhianatnya? Adalah mereka yang berusaha merontokkan kesepakatan bersama dalam satu bangsa itu. Kalau kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, lihatlah negara Maghrib, Maroko itu. Mengapa negara itu selalu berantem satu sama lain? Karena mereka tidak sepakat terhadap kesepakatan bersama yang disebut dengan kelompok Khawarij. Hari ini orang atau kelompok yang mengatasnamakan agama dengan mengharam-haramkan Pancasila, mengharam-haramkan demokrasi, ini ngopinya kurang jauh nih, gaulnya kurang jauh. Dia nggak baca kitab-kitab Islam, literatur-literatur terdahulu, kitab-kitab Turos sudah mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini adalah luar biasa. Al-Asobiyah ini adalah sendi dari suatu negara, dan sekarang kemudian berusaha dirontokkan dengan paham khilafah, yang dikatakan bahwa paham khilafah ini adalah buatan Tuhan, ini adalah warisan Nabi Muhammad, maka ini harus kita jalankan di sini dengan keyakinan bahwa inilah solusi atas segala permasalahan. Ini kalian dibodohin dengan begini-begini, termasuk saya juga sempat dibodohin dulu. Padahal khilafah itu bukan buatan orang Islam, apalagi buatan Tuhan. Saya bantah ini habis-habisan. Sistem syuro yang dipakai oleh Khulafaur Rasyidin ini sudah dijalankan oleh orang Romawi 1400 tahun sebelum Islam, namanya Respublika Romana. Terus hari ini oleh Hizbut Tahrir dikatakan ini adalah buatan Allah, ini adalah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan sistem politik, suksesi aja nggak diwariskan kok. Makanya Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah berantem. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor mau berperang. Gara-gara apa? Nabi Muhammad tidak mewariskan siapa penggantinya, apalagi sistem politiknya. Ngecap itu. Orang-orang Hizbut Tahrir yang berusaha meracuni kalian ini ngecap betul. Nah, pada zaman Bani Umayyah sistem khilafah ini berubah lagi, namanya sistem al-mamlakah atau mulkan atau al-mulk, kerajaan, seperti Saudi hari ini. Apakah ini pertama kali diciptakan orang Islam? Enggak. Ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi 1000 tahun sebelum Islam, namanya monarki absoluto. Enggak ada yang baru. Dan ketika pada zaman Bani Abbasiyah sistem politik khilafah berubah lagi, namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Apakah ini baru? Enggak juga. Ketika bangsa Romawi menguasai kekaisaran Bizantium,
Mereka sudah menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi, namanya konsilium plebis. Lalu sekarang oleh Hizbut Tahrir dikatakan khilafah ini buatan Allah, ini warisan Nabi Muhammad, maka kita akan berdosa kalau kita tidak menggunakan sistem khilafah. Coba, mereka ingin membodoh-bodohi kita atas nama agama, supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini, bisa menumbangkan Pancasila, lalu kemudian kita dipaksa untuk sama seperti mereka. Ini fakta yang ada di hari ini. Dan saya hari ini memang paling getol berjuang di sekolah-sekolah SMA, di kampus-kampus, karena mereka selalu meracuni anak muda. Padahal saya sudah bantah berkali-kali, termasuk Felix Xiao. Felix Xiao mengatakan tidak ada dalilnya membela tanah air dalam Islam. Ini goblok banget. Salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, bukan hanya orang Islam. Diterangkan dalam Tarikh At-Tabari volume 3 bab Al-Umam Al-Muluk halaman 182. Ini saya buktikan. Namanya Mukhairik dari Bani Koinuka. Lalu keluarlah hadis terkenal, Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Itu hadis yang terkenal dan sahih, dikutip oleh Imam Bukhari. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran, kalau perang-perang pada zaman Nabi ini adalah perang agama, Nabi tentu saja tidak akan mengajak orang-orang non-Islam. Tapi karena ini adalah perang membela tanah air, makanya Nabi juga mengajak orang Kristen dan orang Yahudi. Contohnya adalah Mukhairik ini. Gitu loh. Sejarah sahih nggak bisa dibantahin. Tarikhul Khulafa Imam Suyuti juga menulis. Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Imam Mas'udi, Al-Rawandi semua nulis. Cuma kita kan nggak pernah nyampein ini. Yang cinta kepada Nabi ini bukan hanya orang Islam, orang non-Islam juga cinta kepada Nabi karena akhlaknya. Dan kalian harus tahu adik-adik sekalian, mengapa Heinrich Heine ahli sejarah dan juga berbagai ahli sejarah seperti William Montgomery Watt, Maxim Robinson itu menobatkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang paling moderat pada zamannya. Mengapa demikian? Ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, Nabi mendamaikan dua suku yang berperang satu sama lain selama berabad-abad, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Yang kedua, Nabi mendamaikan pertikaian antara orang Kristen dan orang Yahudi yang sering berebut untuk menjadi pemungut pajak di Madinah. Dan juga Nabi mendamaikan pendatang dan orang pribumi yang kemudian dikenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini semua oleh Nabi didamaikan dengan piagam Madinah. Makanya Nabi itu dianggap orang paling moderat pada zamannya. Karena apa? Dari piagam Madinah itulah kemudian keluar kesimpulan bahwa Nabi betul-betul ingin menghormati semua manusia untuk mengangkat harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Equalizing right and obligation. Untuk bisa menyeimbangkan dan menyamaratakan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa peduli suku dan agamanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan moderasi beragama. Apapun keyakinan kalian, apapun tafsir agama kalian, apapun keimanan kalian, maka kalian harus betul-betul menghargai kemanusiaan dan juga menjaga kedamaian. Ini yang paling penting, karena tujuan agama itu adalah supaya manusia mengenal manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan juga bisa menciptakan kedamaian. Karena kata Allah, perdamaian adalah kemenangan yang nyata. Dan semua agama basisnya adalah diturunkan oleh Tuhan. Semua agama, bukan hanya Islam, adalah berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Al-insaniyah qablat tadayyun, kata Habib Ali Al-Jufri. Mengenali kemanusiaan sebelum mengenal agama. Kalau kamu mengenal agama lebih dulu, baru mengenal kemanusiaan berikutnya, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil. Kalian akan sibuk menghitung dosa orang lain. Artis-artis hijrah itu, setelah dia merasa tobat, lalu dia sibuk menghitung dosa teman-temannya. Dulu dia pemain musik, setelah dia merasa tobat, lalu mengharamkan teman-temannya karena masih bermain musik. Jadi pemahaman kalian itu apapun, mau mengharamkan apapun, silahkan aja, sepanjang kalian menghargai kemanusiaan dan selalu menciptakan kedamaian tanpa harus mengkafir-kafirkan orang lain. Semua pemeluk agama merasa agama yang dipeluknya benar, tapi untuk menganggap benar agama yang dipeluknya tidak harus menjelek-jelekan agama orang lain.
kalau ada orang kemudian atas nama agama berusaha meracuni kalian supaya kalian membenci orang lain, gelisah oleh keimanan orang lain, berusaha punya keinginan-keinginan untuk membinasakan orang lain atas nama agama, itu bukan salah agamanya, itu salah tafsirnya, salah ustadznya. Pergi dari situ jauh-jauh, pergi, karena dia yang akan membawa kalian kepada kemudorotan. Ketika kalian itu sudah dihantui oleh rasa paling, merasa paling, kalian nanti akan seperti Siti Elina yang kemarin, dan juga Zakiyah Aini sebelumnya. Siti Elina tahu dia tidak akan bisa membunuh Presiden Jokowi, mau masuk ke pekarangan istananya udah pasti ditembak-tembak. Tapi disitulah dia kependekan berpikirnya dia, karena dia ingin mati dalam keadaan berjuang untuk agamanya menurut pemahaman dia. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dibesarkan, dirawat oleh beberapa kelompok untuk kemudian disetor ke rumah jagal, kata Ernest Bloch. Ini tulisan saya yang terakhir di Instagram. Nah, adik-adikku sekalian, kalian bagaimanapun adalah sasaran dari kelompok-kelompok radikal intoleran ini, karena kalian adalah masa depan. Kalian nanti 30 tahun mendatang akan menjadi para pemimpin, di mana negara ini berada di tangan kalian. Kami yang sudah tua-tua ini akan mati semua. Hari ini kalau saya minum, saya makan, itu sebenarnya hanya menunda kematian aja. Kematian itu pasti akan datang. Dan kalian ini secara logika, secara rasio matematis, kalian ini masih panjang umurnya. Dan kalianlah yang akan menentukan trajektori dari negara ini. Mohon, kemajemukan, kebinekaan ini harus terus dijaga di dalam benak kalian. Kalian harus berkaca kepada negara-negara yang hari ini tidak sanggup lepas dari konflik karena mereka gagal untuk menyelesaikan semua konflik di masa lalunya, sehingga hari ini mereka betul-betul kewalahan untuk bisa mengalahkan berbagai kelompok radikal dan teror seperti di negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan juga Asia Selatan hari ini. Adik-adikku sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi saya yang fakir ilmu, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi siapapun yang menonton atau mendengarnya. Akhiron, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Teman-teman, apa yang menjadi komentar kita semua ketika menonton video ini? Saya rasa video ini bermanfaat dan bagus untuk kita tonton. Bagaimana seorang Islah Bahrawi mengatakan, bahkan memberi peringatan khususnya kepada umat Islam, dan bukan hanya kepada mereka tentunya, tetapi juga kepada kita sebagai warga negara Republik Indonesia, agar ya kita itu berhati-hati dengan pemimpin-pemimpin yang mengajarkan ajaran kebencian, bahwa yang salah bukan ajarannya, tetapi orangnya yang menafsirkannya. Nah teman-teman, saya berbicara ya tidak memihak sana dan sini, tapi ini adalah fakta di lapangan, bahwa jarang sekali, bahkan saya tidak pernah dengar ya, bahwa pendeta mengajarkan yang namanya kebencian, khususnya benci agama orang lain. Ya seperti yang viral baru-baru ini kita dengarkan, ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah. Bagaimana hamba Tuhan ini mengatakan pendeta tidak boleh mengajarkan kebencian atau mengajarkan untuk benci agama Islam. Apa yang disampaikan ini memang betul, khotbahnya itu bagus. Tetapi jarang dan tidak pernah kita dengarkan pendeta itu mengajarkan umat membenci agama lain. Nggak pernah, teman-teman. Saudara bisa pergi ke gereja manapun, tidak pernah. Tetapi yang kita lihat justru ya dari saudara kita seberang, ya ustadz-ustadz, ya, yang mengajarkan untuk benci kepada agama lain. Itu saya tak usah sebutkan siapa namanya. Saudara bisa lihat di media sosial bagaimana mereka terang-terangan ya mengajarkan agar benci dengan agama orang lain. Bahkan mereka mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan agama orang lain. Mereka bukan hanya mengharamkan Pancasila, mereka juga mengharamkan agama Kristen. Mereka juga mengharamkan, mengkafirkan Israel. Nah, saudara bisa lihat itu teman-teman. Jadi, saya berharap ya apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini boleh menjadi poin-poin penting bagi kita. Karena di hari-hari ini banyak kita lihat mengatasnamakan agama. Tetapi mereka mengatasnamakan agama ya hanya untuk keuntungan, hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau kita lihat ya bagaimana itu juga terjadi di Iran ya. Bagaimana rezim Islam yang ada di Iran itu kan mereka atasnamakan agama.
Contohnya mereka mau melakukan sesuatu, mereka atasnamakan agama. Ya, bahkan kita lihat ya yang sengsara itu masyarakat. Masyarakatnya dibun-bun, menderita, ekonominya ambruk. Kenapa? Karena mereka itu mengatasnamakan agama untuk mendapat keuntungan bagi diri. Ini perlu menjadi PR bagi kita ya teman-teman, agar kita khususnya sebagai warga negara Republik Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas ya. Jadi sekali lagi beliau mengatakan kalau ada ustadz-ustadz ya mengajarkan kebencian, maka yang salah bukan ajarannya tetapi orangnya yang menafsirkan. Makanya kita hati-hati teman-teman. Ya, kalau ada pemimpin yang mengajarkan benci si ini karena nggak seagama dengan kita, hati-hati. Kalau ada saudara pemimpin mengajarkan benci suku itu, ya hati-hati. Ya, bukan ajarannya itu yang salah, tapi yang salah adalah orangnya yang menafsirkannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita Islam Bahrawi. Nah, teman-teman, saya berharap video ini boleh memberikan bagi kita informasi penting ya untuk tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia agar tetap kokoh bersatu. Saya berharap bagi teman-teman yang terberkati lewat video ini, silakan video ini di-share, di-like, komen, dan juga subscribe. Kiranya Tuhan memberkati. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.